Produk unggulan lainnya yang ada di Desa Karangreja adalah sapu, yang menjadikan Desa Karangreja menjadi salah satu sentra industri sapu yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan bagusnya kualitas produk sapu yang dihasilkan, saat ini produk sapu dari Desa Karangreja sudah menembus pasaran ekspor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ya. Kenalan dulu Bapak, namanya siapa? Sodikin. Pak Sodikin ya, pemilik dari usaha sapu ini ya Pak? Betul. Oke, saya Nadia Bapak, boleh tanya-tanya sedikit ya tentang pembuatan dari sapu yang ada di Desa Karangreja ini. Iya. Nah, sejarahnya dulu nih Pak, Nadia mau tanya kira-kira sejarah dari pembuatan adanya sapu di Desa Karangreja ini gimana sih Pak? Oke. Bermula dari banyaknya pengangguran di kampung kita ini, kemudian sementara semua produk yang ada di Magelang, di Wonosobo, di Boyolali, semua itu ternyata berasal dari daerah kita sendiri. Gitu. Jadi kita berusaha untuk mempekerjakan orang-orang yang masih usia produktif, kemudian mereka untuk dipekerjakan di sini, Mbak Nadia. Nah, kalau untuk tahun berdirinya nih Pak, kira-kira sekitar tahun berapa? Tahun berdirinya usaha saya ini itu sekitar tahun 2001. Wah, udah. Tahun 2012, sorry. Oh, udah cukup lama berarti ya. Iya. Nah, sapu ini dari apa sih Pak bahannya Pak? Ini sapu ini dari gelaga. 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 Sebutannya macam-macam ya. Kalau di daerah sini namanya bunga gelaga atau bunga gelaga sebutannya. Kalau di daerah Wonosobo dan sekitarnya itu disebut dengan rayung. Kemudian karena saya juga sebelumnya main ekspor di bahan baku, ini disebut dengan grass brown. Ya. Nah, kita dulu main di bahan baku. Kemudian setelah bahan baku ternyata usaha saya ini memulai untuk sampai pada produk jadi. Oke, berarti memang dari produk jadi gitu ya. Betul. Pak. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri nih Pak, itu tahapan-tahapannya gimana sih Pak? Kalau kita ceritakan tahapannya sebenarnya nggak selesai hari ini juga. Oh, ya banyak kan? Ya? Iya, jadi harus kita memulai dari pembuatan seperti ini, ya. Pembuatan seperti ini. Ini, ya. Sebenarnya kalau kita rinci lebih spesifik ya, ini 100 perak per satuan. Wah. Jadi karyawan membuat seperti ini saya sebar ke kampung-kampung gitu ya. Kemudian satu piece ini adalah Rp100. Ini produk yang kita sedang bikinkan di daerah sini. Sebenarnya produk ini sudah lama di daerah Wonosobo, di daerah Magelang dan sekitarnya, bahkan sampai mancanegara ke Pakistan. Wow. Saya sebenarnya lebih tertarik kepada orang-orang yang membuat sapu seperti ini karena jauh lebih kuat dibanding sapu-sapu yang lain. Makanya saya adopsi untuk ilmunya semua, Mbak Nadia. Kalau jenis-jenis sapunya nih Pak, ada jenis apa aja yang diproduksi di sini? Ada banyak, ya. Seperti sapu SMS, sapu miring sebelah, ya. Kemudian sapu sapu udang, sapu manohara, sapu kipas, kemudian kalau jenisnya banyak sekali Mbak, mungkin sekitar 20 jenis ya. Tapi yang lagi diminati di Pakistan adalah produk seperti ini. Ini namanya apa Pak? Ini sapu jari. Sapu jari, wah namanya unik-unik banget ya Pak. Untuk memasarnya sendiri nih Pak, selain ke Pakistan, dari sini kemana aja? Sementara kalau saya lihat, kalau di daerah sini, itu memegang masing-masing masing-masing pengrajin, itu ada yang ke Korea, ada yang ke Pakistan, ada yang ke India, semua ke luar negeri. Tapi untuk misalnya ini, mohon maaf ya, biasanya kalau yang afkir, itu masuk dalam negeri. Jadi kalau yang kualitasnya kualitas ekspor, kita ekspor. Jadi yang masuk ke daerah sini itu merupakan produk yang istilahnya gagal produk gitu. Ya sebenarnya sih harusnya nggak boleh seperti itu ya kan.
tapi kenyataan pasar seperti itu, Mbak. Oke. Jadi sampai dengan dari pemilihan bahan baku sampai ada QC. Dia seorang QC yang didatangkan dari Jakarta ke sini, kemudian untuk memilih produk yang layak untuk kita pasarkan di luar negeri. Nah, kan kebanyakan ekspor nih Pak. Sebenarnya pertamanya tuh gimana Pak? Bisa diceritain nggak sedikit dapet link atau bagaimana gitu kan? Wah, keren banget Pak bisa ekspor gitu. Ini sebenarnya secara kebetulan. Waktu itu saya sedang membuat produk di sini. Produknya juga ya sederhana lah ya. Cuman mereka menanyakan apakah bisa membuat produk seperti ini. Kemudian saya pelajari. Di saat itu setelah saya pelajari ternyata produk yang seperti ini itu gampang dibikin di sini. Dan setelah saya hitung-hitung semua masuk ke hitungan saya gitu, Mbak. Oh, berarti emang tidak sengaja ya? Tidak sengaja. Oke deh. Nah, terakhir nih Pak mau tanya, harapan kedepannya gimana Pak untuk produksi dari sapu di Karangreja ini? Oke. Harapan ke depan pemerintah itu lebih memahami ya kan, memahami tentang pengrajin, karena saya di sini juga mempekerjakan mungkin lebih dari ini. Saya ada produk lain, produk sapu lakop ya, yang mempekerjakan sekitar 10 orang ada di luar. Kemudian saya mempekerjakan juga sekitar 8 orang di sini. Semua artinya saya sudah mementaskan pengangguran sekitar ya 15 orang atau berapa gitu. Belum yang lain. Jadi saya di sini sebenarnya sangat susah untuk mencari pengangguran di sini. Oh, berarti memang menciptakan lapangan pekerjaan baru ya untuk warga yang ada di sini ya. Oke Bapak, semoga tambah sukses usahanya, makin lancar, makin dimudahkan segalanya. Amin. Terima kasih ya Bapak ya, sudah bersedia ditanya-tanyain sama Nadia ya. Amin. Bapak, ini boleh buat saya nggak Pak? Boleh, silakan. Buat kenang-kenangan ya Pak. Bawa satu truk nggak ada ininya sih ya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya Pak. Baik, Assalamualaikum. Ya.